Saya sudah punya firasat bahwa saya akan dibunuh. Tapi ingat Paman, saya tadi di istana, saya sedang sembahyang menurut agama saya, menurut kepercayaan saya. Saya tidak ada mengusah asik istana. Saya sembahyang, saya sedang menghadap Allah. Asli betul dah, Pak. Lihat dah. Mana itu kamera? Iya. Di Keramat Agung Pemecutan ini, kalau juru kunci di sini disebut pemangku. Nanti kalau Bapak Ibu panggil nama saya Pak Mangku gitu aja ya. Nah, saya akan jelaskan mengenai sejarah almarhumah yang dimakamkan di Keramat Agung Pemecutan ini. Lagi sebentar, kalau Bapak Ibu tahlilan maupun doa supaya pas gitu. Nah, beliau yang dimakamkan di sini adalah putri dari Raja Pemecutan. Lagi sebentar, kalau Bapak Ibu pulang dari bus yang diparkir sekarang menuju ke utara, kurang lebih 300 meter di utara ada perempatan. Di pojok sebelah kanan ada bangunan besar. Itulah Istana Kerajaan Pemecutan. Kalau kerajaan di Bali disebut Puri Agung, kalau di Jawa Keraton. Nah, yang dimakamkan di sini adalah putri dari Raja Pemecutan. Nama lahir beliau bernama Gusti Ayu Madirai. Setelah beliau dewasa, beliau kawin dengan Raja Bangkalan Madura yang bernama Pangeran Cakraningrat keempat. Makam dari suami beliau sekarang ada di Bangkalan Madura, di pemakaman Air Mata Ibu di Arosbaya. Nah, setelah beliau kawin dengan Pangeran Cakraningrat keempat, beliau memeluk agama Islam sebagai mu'alaf. Nama beliau juga dirubah dari Gusti Ayu Madirai menjadi Raden Ayu Siti Khadijah, gitu ya. Doanya nanti supaya pas. Setelah beliau menetap di Bangkalan Madura dan sudah memeluk agama Islam, beliau sangat rajin sekali mengikuti ibadah agama, termasuk sholat 5 waktu. Waktu itu umur beliau masih muda, 27 tahun, sedangkan suami beliau Pangeran Cakraningrat keempat sudah berumur lebih dari 55 tahun. Karena beliau merupakan istri yang keempat dari Pangeran Cakraningrat keempat. Sampai akhir hayat beliau belum dikaruniai keturunan. Nah, karena beliau masih muda dan baru pertama kali beliau berpisah dengan keluarga beliau di Pemecutan, pada suatu saat Raden Ayu Siti Khadijah merasa kangen sekali ingin ketemu dengan keluarga beliau di Pemecutan. Kebetulan saat itu ada upacara agama yang diselenggarakan di Kerajaan Pemecutan. Nah, kesempatan ini dipergunakan oleh Raden Ayu Siti Khadijah untuk mohon izin, mohon doa restu dari suami beliau agar beliau diizinkan menengok keluarga beliau di Pemecutan. Karena Pangeran Cakraningrat keempat seorang raja yang bijaksana dan mengerti dengan perasaan istri beliau, akhirnya beliau memberikan izin, memberikan doa restu, dan memberikan juga pengawal yang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 20 orang perempuan selaku dayang-dayang beliau.
Nah, setelah beliau mendapat izin, berangkatlah rombongan ini dari Bangkalan Madura menuju ke Kerajaan Pemecutan Denpasar, Bali. Sesampai di Istana Pemecutan, Raden Ayu Siti Khotijah tidur di istana, sedangkan pengawal dan pengiring beliau tidur di taman kerajaan yang disebut Taman Kerajaan Monang Maning. Dari bus yang dipakai sekarang ke selatan kurang lebih 1 kilometer, lokasi taman itu masih ada sampai sekarang. Nah, karena beliau sudah memeluk agama Islam, pada suatu maghrib Raden Ayu Siti Khotijah sholat maghrib di tempat suci istana. Beliau sholat dengan memakai pakaian muslim, mukena. Beliau sholat menghadap ke barat, ke kiblat. Sedangkan kami di Bali kalau sembahyang menghadap ke timur. Nah, pada saat itu orang-orang di Bali pada umumnya, dan khusus di Istana Pemecutan, sama sekali belum pernah melihat bagaimana cara orang Islam sembahyang atau sholat. Nah, pas waktu beliau sholat maghrib, dilihat oleh seorang patih istana. Dikira Raden Ayu Siti Khotijah sedang melepaskan ilmu hitam. Kalau di Bali, dikira beliau sedang melepaskan ilmu pengeleakan. Jadi Bapak Ibu, kata-kata leak di Bali sampai detik ini masih dipercayai bahwa itu adalah ajaran ilmu hitam, ajaran ilmu sesat. Nah, apa yang dilihat oleh patih istana dilaporkan kepada ayah beliau raja. Karena raja saat itu sedang sibuk menghadapi upacara besar. Setelah menerima laporan patih, raja murka, marah besar ayah beliau. Diperintahkanlah patih mengajak beliau ke tempat ini. Bapak Ibu, lingkungan ini semua adalah kuburan Hindu. Dulu luasnya 11 hektar, tetapi sekarang tinggal 9 hektar karena sudah dijadikan jalan di pinggir-pinggir kuburan. Dulu di sini tidak ada penerangan listrik, tumbuh-tumbuhan di sini rimbun sekali. Beliau diajak malam-malam ke tempat ini atas perintah ayah beliau raja kepada patih, diiring oleh pengiring beliau dan pengiring istana. Sesampai di tempat ini, Raden Ayu Siti Khotijah berkata dan berpesan kepada patih dan pengiring-pengiring beliau. Jadi beliau berkata begini, paman-paman patih, gitu beliau, saya diajak malam-malam ke tempat ini, saya sudah mempunyai firasat, saya sudah tahu diri saya akan dibunuh, gitu beliau. Perlu paman ketahui bahwa saya tadi di tempat suci istana, saya sedang sembahyang, saya sedang sholat menurut agama yang saya yakini, yang saya anut. Tetapi karena ini perintah dari ayah saya selaku raja dan selaku penguasa, silahkan paman, laksanakan perintah ayah saya. Tetapi perlu saya pesan kepada paman, jangan sekali-kali paman membunuh saya dengan senjata tajam, karena tidak akan mempan dan sia-sia. Saya ke Bali, saya dibekali senjata oleh suami saya, yaitu cucuk konde saya diambil di rambut beliau. Di tusuk konde itu sudah ada sirih yang digulung, diikat dengan benang berwarna 3, putih, merah, dan hitam. Kalau di Bali, benang ini bernama benang Tridatu. Lagi sebentar senjata ini pakai paman, lempar nanti dada saya, gitu beliau. Apabila nanti saya sudah meninggal, dari badan saya akan keluar asap. Bila asap nanti yang keluar dari badan saya berbau busuk, silahkan paman tanam saya sembarangan tempat. Tetapi kalau asap nanti yang keluar dari badan saya berbau harum, tolong buatkan saya tempat suci yang disebut keramat, gitu beliau. Nah, setelah beliau berpesan demikian, itu senjata diserahkan kepada patih. Beliau menengadahkan tangan, menyebut asma Allah 3 kali, dilemparlah dada beliau di sebelah kiri. Begitu beliau dilempar, langsung beliau wafat, keluar asap dari badan beliau. Di mana asap itu baunya harum semerbak seperti bau kemenyan. Kalau menyan ini di Bali bernama menyan madu atau menyan Arab. Seluruh kuburan Hindu ini yang dulu luasnya 11 hektar, seluruhnya diliput oleh bau yang sangat harum.
pengiring-pengiring beliau dan pengiring istana yang ikut menyaksikan pesan beliau itu menjadi kenyataan, banyak yang pingsan malam hari itu, banyak yang histeris. Dan langsung jasad beliau dimakamkan di makam yang ada sekarang, disolatin oleh 40 orang pengawal dan pengiring beliau. Dan setelah pemakaman selesai, dipimpin oleh Patih melapor kembali kepada ayah beliau, Raja. Setelah Raja menerima laporan Patih, Raja sangat terkejut sekali dan sangat menyesal atas perintah yang beliau keluarkan. Nah, kebetulan saat itu kakek saya menjadi kepala istana kerajaan Pemecutan. Diperintahkanlah kakek saya oleh Raja. Ada 2 perintah Raja kepada kakek saya. Satu, agar kakek saya seketurunannya menjaga makam beliau di sini selaku juru kunci atau pemangku. Yang kedua, pengawal dan pengiring beliau yang 40 orang laki dan perempuan jangan diberikan pulang ke Bangkalan Madura, berikanlah dia tanah tempat tinggal yang sekarang dikenal dengan Kampung Jawa. Kampung Jawa di Denpasar Utara dan Kampung Islam Kepaon di Denpasar Selatan. Itu ratusan hektar diberikan tanah oleh kakek saya atas perintah Raja, dan tanah itu sudah diwakafkan. Penduduknya sekarang sudah menjadi ribuan jiwa. Tempat ibadahnya, masjidnya bagus-bagus sekali. Jadi hubungan kami dengan saudara-saudara kami Muslim seperti saudara kandung. Kalau mereka punya hajatan baik adat, agama, kita ramai-ramai ke sana. Dan begitu juga sebaliknya. Sampai sekarang hubungan kami harmonis sekali dan mentradisi. Bapak Ibu, karena itu perintah Raja kepada kakek saya malam hari. Besok paginya kakek dan nenek saya beserta pengiring-pengiring beliau bersih-bersih kemari, ya, di makam beliau. Setelah bersih lalu dipagari dengan bambu. Malam harinya tiba, tidak disangka-sangka ada keajaiban di tengah-tengah makam beliau tumbuh pohon 1/2 meter. Karena tumbuhnya malam, besok paginya kakek dan nenek saya beserta pengiring beliau bersih-bersih kemari. Itu pohon yang tumbuh di tengah-tengah makam beliau dicampurkan oleh kakek saya supaya makam beliau bersih. Malamnya kok tumbuh lagi di tempat yang sama dengan tinggi yang sama. Kejadian itu berturut-turut sampai 3 kali. Yang keempat kalinya kakek saya tidak berani lagi mencabut itu pohon. Tirakatlah kakek dan nenek saya di makam beliau. Di dalam tirakat itu, kakek dan nenek saya mendengar pesan dari beliau agar pohon ini dipelihara dengan baik. Karena pohon ini tumbuh dari rambut saya. Saya akan memberikan mujizat, memberikan rezeki kepada umat saya yang ziarah kemari. Nah, itu pesan dari beliau. Sampai sekarang pohon ini masih saya pelihara dengan baik, walaupun usianya sudah tua sekali. Di tengah-tengah makam beliau saya lapis dengan kain supaya cantik. Di atas tembus, di atas genteng. Ini namanya pohon rambut, karena tumbuh dari rambut beliau. Nah, Bapak Ibu, lagi sebentar saya mohon dengan hormat, jangan sekali-kali ngambil sesuatu di sini ya. Kejadiannya sudah 3 orang ini, ya. Dia ziarah kemari, ngambil sesuatu di makam beliau, dia umpetin, tidak memberitahukan kepada saya. Sampai di rumah, yang satu kejang-kejang, dia sakit ya. Kembali lagi kemari satu keluarga, itu kasihan ya. Yang kedua, sampai sekarang katanya masih kesurupan. Dari Pasuruan saya ditelepon. Yang mudah-mudahan saya suruh ajak kemari, sampai sekarang belum datang, mudah-mudahan dia sembuh. Ya. Dan yang terakhir dari Tangerang, Jawa Barat. 10 hari yang lalu Bapak Kiai datang dengan rombongan kemari juga menyampaikan hal yang sama dengan saya. Supaya hal itu tidak terulang kembali. Nanti kalau Bapak Ibu memerlukan sesuatu nanti tolong sampaikan dulu dengan saya. Karena saya mempunyai kewajiban, diwajibkan oleh beliau agar ikut mendoakan umat beliau yang ziarah kemari, ya. Mudah-mudahan lagi sebentar ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daun-daun rambut beliau kalau ada yang jatuh-jatuh, ya, daun beserta bunga beliau banyak yang jatuh. Sekarang bunga beliau karena 6 bulan sekali baru tumbuh bunga beliau, dan jatuh-jatuh yang kecil-kecil seperti cengkeh, ya. Kalau itu saya sampaikan pada Bapak Ibu, nanti heran-heran. Ya, nenek saya jadi juru kunci pertama di sini, orang Hindu, agamanya Hindu, buta huruf, tapi kalau sembahyang naik pakai kudung baca Al-Quran gitu. Ini sudah terkenal, ya. Beginilah keajaiban, keanehannya luar biasa dari Allah.
Nah Bapak Ibu, lagi sebentar dengan hati yang tulus dan ikhlas, ingat, dengan hati yang tulus dan ikhlas dari Bapak Ibu, silahkan nanti beramal kepada almarhumah. Mudah-mudahan amal dari Bapak Ibu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silahkan ini walaupun 1 sen 2 sen, yang penting ikhlas. Bapak Ibu mungkin ada yang memerlukan air botolan, silahkan nanti hubungi istri saya, masih ada persiapan air 3.000 satu botol. Ya, lagi sebentar, kalau perlu siapkan di sana. Jangan sekali-kali bawa air ke dalam makam, nggak boleh ya, tidak diizinkan oleh beliau. Terus terang saja Pak, saya bilang pada Bapak Ibu, saya sering ketemu dengan beliau, saya sering curhat, saya sering diberikan petunjuk yang luar biasa. Nanti saya sampaikan pada Bapak Ibu satu kunci dari beliau, yaitu Bapak Ibu, saya dipesan nih, amanah ini, saya sudah konsultasikan dengan beberapa kiai di Bali. Saya diizin menyampaikan ini. Jangan sekali-kali Bapak Ibu sampai melupakan sholat 5 waktu, ya. Itu pesan dari beliau. Kalau ada berkah dari Allah, Bapak Ibu mendapat kedudukan, mendapat uang banyak, jangan sombong. Karena ada titipan Allah untuk orang lain. Betul kan? Saya tak tahu itu, karena seorang itu. Saya sampaikan ini karena saya dibisikkan oleh beliau, ya. Nah Bapak Ibu, lagi sebentar, kalau ada yang menemukan daun-daun rambut beliau, tunjukkan dulu dengan saya supaya jangan salah nanti ya, karena di sini banyak daun. Nah Bapak Ibu, buku sejarah beliau secara lengkap saya sudah cetak. Kalau ada yang perlu silahkan hubungi saya. Demikian Pak Kiai, Bapak Ibu, yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tahlilannya di makam. Siapkan dulu airnya yang perlu. Kalau tidak perlu, langsung tahlilan doa. Ini عليك يا حبيب الله